أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah masih mengizinkan kita untuk bertatap muka dalam rangka thalabul ilmi, ya. Sebagai bekal kita mengarungi kehidupan ini sampai hari kiamat insya Allah. Alhamdulillah, ya, kita masih kita di hari keempat apa ketiga ini di bulan Dzulhijjah, ya. Di sana ada keutamaan-keutamaan di bulan Dzulhijjah, di hari-hari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, ini saya sekedar bacakan di kitab Nuzhatul Muttaqin, ya, sebagai penyemangat di halaman 469 di situ, ya. Babu fadlis saumi wa ghairihi fil asril awakhir min Dzulhijjah, ya. Di hadis yang pertama di situ An Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ayyamil amalu as-salihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyami ya'ni ayyamal asri. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'in. Rawahul Bukhari wa Ahmad, ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, semoga Allah meridhai keduanya, berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari-hari, ya, amal soleh yang di dalamnya lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala dari hari-hari ini, yakni 10 hari di bulan Dzulhijjah. Mereka berkata, ya Rasulullah, tidaklah jihad di jalan Allah? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, iya, juga tidak jihad bi sabilillah, kecuali seseorang yang keluar dengan jiwanya dan hartanya dan dia tidak kembali, ya, dari sesuatu pun. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Ahmad. Sebagai penyemangat, ya, kita terus menyemangati diri kita untuk melakukan amal-amal soleh, ya, karena masya Allah, ya, di 10 hari di bulan Dzulhijjah awal, maksudnya Allah di situ keutamaan, para ulama menyebutkan keutamaannya itu sebanding dengan 10 hari di akhir bulan Ramadan. Itu masya Allah, ya. Hatta kebaikan-kebaikan yang dilakukan setingkat amal sunnah, amalan yang sunnah, ya, itu lebih baik daripada di hari-hari yang lain. Baik, itu sebagai penyemangat buat kita sekalian, ya, ikhwah. Mudah-mudahan kita terus melazimi untuk thalabul ilmi, karena thalabul ilmi adalah besar sekali manfaatnya, ya. Sebagai bekal kita mengetahui yang mana yang sunnah, mana yang bukan sunnah, yang mana yang wajib dan mana yang sunnah. Baik, kita lanjutkan di kitab muhtaradnya.
di kitab muhtaraznya. Baik, di papan tulis itu di situ ada tulisan isim-isim yang dirofa ya atau dibaca dhammah atau pengganti dari dhammah. Ya, kita sudah melewati dari apa? Di situ ada mubtada, ada khobar, ada isim kana kemarin ya. Dari pelajaran-pelajaran yang kita sudah lewati, yang belum paham yang mana? Ya, jangan sampai ntar kita melanjut ke bab berikutnya, bab-bab yang kita sudah lewati belum paham, gitu maksudnya. Sudah paham semua? Alhamdulillah ya. Mau ya, insya Allah mubtada dan khobar. Makanya kemarin kita kebut ya untuk mubtada khobar kita perpanjang lebar karena di situ apa? Urgent sekali ya mubtada khobar ya karena jumlah dalam bahasa Arab atau kata perkataan ulama ya yang disusun dengan bahasa Arab tidak keluar dari dua jumlah ini dia, entah dia jumlah fi'liyah, entah dia jumlah ismiyah gitu. Nah, jumlah ismiyah ini susunannya yaitu mubtada dan khobar. Isim kana dia masuk ke jumlah ismiyah. Gitu maksudnya. Ntar inna dan teman-temannya juga masuk ke jumlah ismiyah dia, ya. Dan dzonna, ntar di sana ada dzonna dan teman-temannya juga dia masuk ke jumlah ismiyah gitu. Kalau tidak ada pertanyaan ya, kemarin sudah selesai di isim kana ya. Maksudnya yang dibaca rofa itu isim kananya ya maksudnya. Kalau khobarnya dia apa kemarin? Mansub, berarti dibaca nasob dan pengganti dari nasob maksudnya. Ya. Berarti kalau sudah paham semua kita lanjutkan di kemarin kita judulnya di apa amil-amil yang masuk di jumlah ismiyah ya di antaranya di sini inna di halaman 69. Di situ ada khobar inna dan saudara-saudaranya. Rumusnya yaitu hamzah ya, dan hamzah gitu. Khobar inna yaitu khobar yang dimasuki inna dan saudara-saudaranya. Sebelum ada inna dia jumlah ismiyah dia, mubtada dan khobar dia, ya. Dia sama-sama marfu, dua-duanya marfu gitu. Contoh di situ ya. Di situ ada contoh Muhammadun Rasulullah. Muhammadun Rasulullah. Ini sebelum kemasukan inna dia. Ini mana mubtada mana? Nah, ini Muhammad mubtada ya. Muhammad mubtada. Aina khobar? Rasul ya. Terus apa? Wa mudhaf, Allah mudhaf ilaihi ya. Ini khobar sekaligus mudhaf gitu ya. Nah, kita yang pembahasan yang kita akan pelajari jadi khobar inna ya. Khobar inna ini yang ini nih dia ya. Mana? Yang ini dia. Nah, ini khobar. Tadi rumusnya apa? Ya, khobar inna. Ya, inna dan teman-temannya itu mempunyai amalan dia ya, mempunyai amalan. Dia kebalikan dari kana. Kalau kana kemarin apa? Merofa isimnya, menasob khobarnya. Lah kalau inna dan teman-temannya ini kebalikan dia. Apa? Tadi menasob isim, merofa khobarnya gitu ya. Jadi gimana? Kalau ada inna dia setelah kemasukan inna apa? Muhammadan Rasul. Tadi katanya
Pertama dia punya amalan dia. Inna wa akhwa tiha, ya. Apa amalannya pertama? Menasob isimnya, ya. Menasob isimnya. Yang kedua dia merofa khobarnya. Nah, gitu. Jadi gimana bacanya? Inna Muhammadan Rasulullah. Itu maksudnya, ya. Ini yang ini pembahasan yang ini nih dia, ya. Khobar inna. Itu. Nah, ini lagi dibaca ini nih, ya. Ini dia. Khobar inna dibaca rofa. Itu maksudnya. Dan pengganti dari rofa ntar. Di sana ada rumusnya. Kalau isim mufrad ini dia, ya. Isim mufrad apa? Jamak taksir dan jamak muannats salim. Ya. Itu dibaca dia rofa, ya. Maksudnya pakai domah dia. Kalau musanna alif gitu. Kalau jamak mudzakkar salim wawu gitu maksudnya, ya. Jamak apa? Udah, ya. Yang lain udah sama, ya, gitu. Jadi ini dia khobar inna dia Rasulullah. Jadi tadinya dia Muhammad, ya. Ya. Tadinya rofa dia mansub, ya. Kalau sudah marfu ini di khobarnya, ya, ini nggak usah diganti dia. Nah, cuman kedudukannya beda. Tadi dia khobar mubtada, ini dari khobar mubtada, ya. Sekarang ganti dia. Jadi khobarnya si inna. Ini isim inna dia, ya. Isim inna, itu maksudnya, ya. Tuh. Terus bagaimana kita menyusunnya? Menyusunnya sama dengan kita menyusun mubtada dan khobar. Nah, gitu maksudnya, ya. Bilangannya dia harus sama, jenisnya juga harus sama dia, ya. Gitu. Makanya Muhammad itu mufrad, jadi khobarnya juga harus mufrad dia, gitu. Taim? Ya. Nah, di situ ada contoh lagi tuh. At-talibani jihani. Nah, ketika kemasukan inna jadi tolibaini, ya. Jadi kalau musanna sebelumnya di fathah. Nah, kalau musanna sebelumnya di fathah. Kalau jamak mudzakkar salim sebelumnya di kasroh cirinya, ya, gitu. Tolibaini jihani, gitu maksudnya. Ya, itu musanna. Kalau jamak mudzakkar salim di situ al mudarrisuna hadiruna, itu tadinya, ya. Ini jumlah mubtada dan khobar dia. Setelah kemasukan inna apa? Mudarrisina hadiruna. Nah, gitu. Mana khobar innanya? Nah, itu apa? Tanda marfunya dengan apa? Ya, jangan terkecoh. Ntar tanda marfunya dengan fathah, enggak ada, ya. Itu jangan tanda marfunya dengan wawu di situ. Insyaallah paham, ya. Sekarang kita masuk di saudara-saudara inna. Kita kebut, ya. Insyaallah. Inna dan punya saudara dia, punya teman-temannya. Dan teman-temannya ini fungsinya sama dengan persis dengan inna, gitu, ya. Inna itu sendiri, ya. Fungsinya itu ada, ya, di situ. Ada fungsinya apa? Menguatkan atau
bid. Makanya diartikan sesungguhnya, gitu maksudnya ya. Diartikan sesungguhnya. Di situ ada contoh. Inna apa tuh? Bacanya apa? Akromakum indallahi. Mana khobarnya inna mana? Indallahi. Kenapa kok fathah di situ? Indah itu dorob dia. Ya, caranya ya. Indah itu dorob ya. Mansub bil fathah di situ. Wa huwa mudhaf ya. Wa huwa mudhaf. Mana di sini ya? Inna akramakum indallahi atqakum. Ayo khobarnya ini kan udah jelas ya. Ini walaupun nggak ditulis ini ada tasydidnya di situ ya. Akramakum indallahi atqakum gitu ya. Khobarnya mana? Yang dibaca marfu. Ya, kita lagi membahas yang dibaca marfu. Yang mana? Hah? Indah di fathah. Mana marfunya? Atqo juga fathah. Indah mudhaf. Oke, mudhaf. Ini mudhaf. Dhafun ilai. Terus gimana caranya? Nah, sibul jumlah. Ini sibul jumlah ini ya. Sibul jumlah fi mahali raf'in apa? Khobar inna, gitu caranya ya. Di mahalnya dia menempati kedudukan rofa dia, gitu maksudnya, karena ini sebagai khobarnya ya. Dorob apa sibul jumlah itu kan bisanya dia jadi khobar ya, gitu. Fi mahali dia menempati kedudukan rofa maksudnya. Tanda rofanya enggak ya, mahalnya dia menduduki mahalnya Pak ya, bukan tandanya. Makanya kalau kita tandanya mana? Ini fathah semua nih, fathah gitu kasroh. Jadi wa mudhaf ya. Ini kan tadi dorob wa mudhaf, Allah mudhaf ilaih, wasibhul jumlah ya. Ini maksudnya wasibhul jumlah ya. Fi mahali rafin khobar inna gitu ya. Atqakumnya apa? Berarti apa? Ini ada akromakum. Ini dia apa namanya? Fiil. Apa? Nah, gitu ya. Sesungguhnya paling kemuliaan di sisi apa? Kalian di sisi Allah adalah ketakwaan kalian gitu. Ini sebagai maf'ul bi itu. Karena ada fiil di situ. Ya. Paham? Apa? Iya, akroma yukrimu ikrom. Ini ikrom ini masdar. Ya, masdar bisa mempunyai amalan fiilnya dia gitu. Masdar. Ini masdar inna akromakum. Akroma yukrimu ikroman. Oh ya benar, ini akroman ya, ini fiilnya benar, ini fiilnya dia. Iya, ini fiilnya dari akroma yukrimu, dari karoma akrom ya.
Berarti apa isim? Fi'il mazid ya, gitu. Fi'il mazid. Dari akroma wazannya af'ala gitu ya. Iya benar ini fi'il madi dia, mazid ya. Nah, ini maf'ul bi. Hah? Isimnya mana? Taib. Inna akroma yukrimu ikroman. Sesungguhnya apa? Gimana? Kemuliaan kalian, inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Akroma atau wawu alam ya. Ini berarti dia fiilnya bisa ditakwil ke isimnya ya. Berarti di situ apa? Inna ikroman berarti bisa seperti itu ya. Wawu alam ya. Akroma yukrimu ikroman. Iya, maksudnya kalau masdarnya ikroman, gitu maksudnya. Akroma yukrimu ikroman, af'ala yufilu if'alan. Oh, itu isim tabdil tuh. Oh, alam ya. Itu isim tabdil apa? Memang itu isim tabdil. Oh, wa alam. Mungkin bisa ya dia akrimakum ya. Tapi orang-orang membaca inna akromakum. Iya, bukan akrimakum. Iya kan? Itu ayat Al-Qur'an kalau nggak salah itu, ya. Oh, gitu ya. Inna akromakum. Akroma ikroman, akroman. Af'ala wazannya coba wazan af'ala. Itu ada dua ini belum? Enggak. Dua masdar. Af'ala yufilu if'alan. Satu wazan. Af'ala yufilu if'alan au fi'alan ya ada ya? Apa enggak? Wazannya. Hah? Akramakum wallahu alam ya. Inna akramakum indallahi. Iya, satu doang. Kemuliaan. Soalnya kalau diartikan secara terjemah secara bagusnya itu inna sesungguhnya kemuliaan kalian di sisi Allah adalah ketakwaan kalian. Kemuliaan. Ya pending dulu ya, dan kita tanya lagi ya. Ya. Akramakum. Baik, lanjut dulu ya. Itu buat PR ya, itu buat PR. Kalau Muhammadan Rasulullah udah jelas ya. Lanjut ya, gitu pending dulu. Masuk di anna ya, masuk di anna di situ. Anna fungsinya juga sama dia ya, untuk takkid dan harus didahului tapi kalau untuk anna ini dia harus didahului dengan kalam dia, kalam sebelumnya dia. Contoh di situ ada qad ta'lamuna anni Rasulullah. Sama kayak tadi tuh, ya.
Sama kama inna Muhammadan Rasulullah. Itu anni kalau Rasulullah sebagai apa? Ya, qad ta'lamu ya. Qad ta'lamuna apa? Anni Rasul lu apa lah? Tapi ini harus didahului dengan kalimat sebelumnya dia ya. Kalau anna ya. Kalau ini maksudnya hamzahnya di atas dia anni. Aina isimnya. Ya, ini katanya tadi khobarnya ya, khobar inna. Sekarang isimnya mana? Ya mutakallim nih ya. Ini dia isimnya, dia isim inna. Ya mutakallim di situ ya. Namanya apa? Domir muttasil. Sah? Muttasil mabni ala sukun ya. Mabniun ala sukun. Ala sukun apa? Di mahalli nasbin isim anna. Oh, tadi ini atas ya. Anna gitu. Ya, itu. Domir ya, sekali lagi domir itu mabni ya. Domir itu mabni, makanya fi mahali dia. Entah dia munfasil, entah dia muttasil, itu domir semuanya mabni gitu ya. So, sama ini dia aslinya dia tadi sebelum kemasukan ini dia anak Rasulullah gitu. Qad ta'lamu maksudnya ini ya. Qad ta'lamu anak Rasulullahi, sebelum ada anak. Setelah kemasukan anak dia ya. Jadi anni Rasulullah. Paham? Itu ya. Alhamdulillah ya. Itulah ilmu seperti itu ya. Jadi kalau domir entah dia munfasil, entah dia muttasil. Kan kemarin kita sudah mukadimah domir apa namanya? Munfasil. Ada berapa munfasil? Ada dua dia. Ya, munfasil rofa, munfasil nasab. Munfasil rofa huma sampai anak di situ. Bentuknya seperti itu ya. Munfasil nasab iya huma hum itu. Makanya di iya karena kudu itu ya. Itu nasab walaupun dia di depan. Dia menempati nasab dia gitu maksudnya. Nah, ya. Kudu iya kak. Nah, ini nasab dia. Sebagai apa dia? Sebagai apa dia? Ini ada fiil, ada fa'il di sini. Iya, maf'ul bi awal. Makanya dia nasab. Ya. Baru enggak usah dipusing-pusing dulu. Enggak usah dipusing dulu. Ini aja dulu fokusnya ini ya. Ini dia. Ana tadinya ana Rasulullah. Qad ta'lamuna anna Rasulullah tadinya dia.
Dan orang Arab gak mau dia, sudah kemasukan dia pengennya ringkes. Kalau bisa diringkes, ringkes gitu ya. Makanya Nabi kita Muhammad SAW diberi mukjizat dia apa dengan kalam Jawa mi'ul kalim dia, perkataan singkat tapi maknanya padat dia gitu. Makanya orang Arab begitu mengikuti ya gitu maksudnya. Paham sampai sini? Hah? Ada yang ditanyakan? Abu Zikri? Hah? Apa mau ditanyakan apa ini? Abu pakai? Paham? Yang mana? Itu jumlah fi'li ya. Awal ininya. Terserah, pokoknya kalamnya terserah di sebelumnya. Ini sebelumnya terserah dia. Antum nggak usah pikirin ini, yang antum pikirin yang ini nih dia nih. Itu maksudnya isim inanya dia domir mutasil dia. Tapi maksudnya kalau anak ya, penggunaan anak itu harus didahului dengan kalam sebelumnya gitu maksudnya. Dengan kalam sebelumnya. Khobarnya ini Abu Fakih ya. Makanya dibaca Rasulu itu khobar inna dia harus marfu di sana gitu maksudnya. Ya. Ini dia harus dibaca rofa dia. Makanya dia Rasulu gitu. Ya. Kalau ini tadi yang mutakalim ini isimnya dia. Cuman penggunaannya ketika dia masuk ke kalimat ya, itu harus didahului oleh kalamnya, ada kalam sebelumnya gitu. Ya. Gitu. Kalau inna dia bisa di depan dia. Inna Muhammadan Rasulullah. Tapi kalau ana ya itu harus ada kalimat sebelumnya dia penggunaannya maksudnya. Ya. Sebelumnya bisa isim, bisa gitu. Ya. Itu karena Rasulullah. Ana iya. Iya aslinya ana Rasulullah. Ana Rasulullah gitu maksudnya. Sebelumnya ini Pak nih ini ya. Sebelumnya dia ana Rasulullahi. Setelah kemasukan ana jadi anni gitu. Karena harokat kasroh itu sebelumnya itu harus kasroh ya. Ala mahasabil apa tuh bahasanya. Jadi menyesuaikan ya. Harokat kasrohnya dia menyesuaikan. Ala mahasabil mauqi kalau nggak salah ya. Gitu. Dia menyesuaikan tempatnya dia. Karena pasangan ya itu harus kasroh dia. Ketika kita belajar tahsin atau tajwid ya, di situ ada mad tabi'i atau mad asli apa? Fathah sebelumnya alif dia ya. Fathah alif sebelumnya fathah. Ya sebelumnya kasroh. Doma wawu sebelumnya doma. Itu dia Pak. Itu dia. Jadi kalau ada iya ya mutakalim dia harusnya kasroh dia. Gitu. Makanya dia nggak boleh anna. Gitu. Kalau seperti ini ntar jadinya apa? Kalau anna ya jadi apa domirnya? Nahnu. Sedangkan yang kita inginkan pakainya saya atau anak gitu maksudnya ya. Kalau begini dia berarti bahwasanya kami gitu maksudnya. Paham? Gitu ya. Kalau iya mutakalim atau iya ya itu harus pasangannya dengan kasroh. Makanya dia diharokatin kasroh anni gitu. Ya. Paham ya? Apa pakai ya? Gitu ya. Jadi kalau kalimat sebelumnya nggak harus fiil, tapi kebanyakan dia fiil ya. Ntar biasanya kalau penulisannya di kitab ya, hamzahnya biasanya taruh dia. Kalau anna berarti hamzahnya taruh di atas dia. Kalau inna berarti hamzahnya ntar di bawah gitu ya. Nah, di situ ada contoh lagi tuh. Wa'lamu annallaha syadidul iqabi gitu ya. Lewat belum? Oh, belum ya. Alhamdulillah ya. Jam 6 jam 4 ya, oke. Itu
Yang jadi isi khobar innanya mana? Khobar innanya khobar anna syadidu ya. Makanya dibaca doma syadidu. Nah, gitu ya. Baik. Lanjut ya. Habisin biar ada sekitar 7 dari temennya inna, sekitar 7 ya. Masuk di ka'anna di situ ya. Ka'anna ini untuk penyerupaan atau mirip ya, gitu penyerupaan. Gitu. Atau seolah-olah, seakan-akan gitu. Contohnya di situ ada ka'anna apa? Aliyan asyaddun. Nah, mana artinya? Tinggal aja masukin tuh. Seolah-olah atau seakan-akan Ali apa? Adalah singa gitu. Asyaddun. Kalau khobar kan biasanya adalah ya kan? Diterjemahkan adalah gitu maksudnya ya. Jadi seakan-akan si Ali ini dia adalah si singa. Terus ka'anna Zaidan syamsun. Di situ. Apa? Tarjimnya? Zaid adalah matahari atau seperti matahari. Gitu. Lanjut. Yang keempat. Lakinna ya. Teman-temannya harus dihafal tuh ya, harus dihafal. Kalau kana kemarin ada berapa teman-temannya? Ada berapa? 12. 12 apa 15? Kana. Ya. Kana laisa soro. Ya. Asbaha, adha, dolla, amsa, bata. 5 ya. 5 tambah 3, 8. Terus mazala, mabariha, manfaka, mafadiha 4. Berarti 12. Madama berarti 13. Berarti temannya kalau kana tidak dihitung berarti 12 gitu maksudnya. Ya kan? Benar enggak? Apa 14? Berarti 13. 13 tambah 1 14 gitu. Ya kan? Ya 1 3 5 5 tambah 2 7 7 tambah 5 12 ya. Berarti sama kana 13. Berarti temannya 12 ya. Kalau inna apa? 6 ya, 6. Nah, sekarang yang keempat, lakinna. Apa? Di situ untuk fungsinya untuk menetapkan perlawanan ya, artinya tetapi dia. Ya, artinya lakinna tetapi. Ada contoh di situ sebelum memasukkan apa? Oh, langsung ya, langsung kemasukan dia. Lakinna juga sama dia ya. Penggunaannya dia didahului oleh jumlah lakinna ya. Muhammadun honiyun lakinna akhahu fakirun. Ya. Apa mana ya? Muhammadun honiyun. Muhammadun honi terus wala inna akhahu apa? Fakirun. Pakai ya, fakirun. Ya. Mana apa? Yang kita maksud berarti khobar inna khobar walakin. Khobar walakinnya mana? Fakirun ini khobarnya ya. Fakirun ini khobar walakin ya. Ya, khobar lakin aja, jangan khobar lakin. Terus isimnya mana? Akho. Isimnya apa? Isimnya akho. Ini belum dipelajari ya. Kalau Abu Rizky udah paham lah insya Allah. Hah? Mansubnya dengan apa ini? Alif. Kenapa? Kenapa mansub dengan alif?
Asmaul khamsah. Terus punya sebagai apa punya? Nah, ya, paham ya. Itu ya. Kalau yang belum belajar ini jangan ikut ya. Pusing ya. Jangan pusing, pusing. Ya apa namanya? Asmaul khamsah. Kalau di fotokopi kemarin tuh ada ya. Fotokopi yang warna kemarin ada tuh. Ya, nah ini paling bawah ada di situ ya. Paling bawah ada di situ ada asmaul khamsah, abuka, ahuka, ya, hamuka, fuka, dumalin. Itu yang domah wawu pakai wawu semua itu namanya keadaannya marfu ya. Di situ ya. Kalau untuk pengen tahu mansubnya dengan apa, majrurnya dengan apa di paling atasnya di sini dia. Ya. Di situ ada asmaul khamsah. Mana asmaul khamsah? Nah, di sini yang agak ungu ya. Nah, marfunya dengan wawu di situ, mansubnya dengan fathah. Ya. Apa? Mansubnya dengan alif. Alif tuh, alif ya. Terus majrurnya dengan ya gitu. Ya, ada di sini ya ringkasannya ya. Baik. Ya, ada contoh lagi di situ ada alkitabu sohirun. Lakinnahu bagian nggak usah pakai wa berarti tadi ya. Langsung aja. Muhammadun honiyun lakinna ahohu fakirun gitu. Ada contoh lagi di situ alkitabu sohirun lakinnahu mufidun. Mana isimnya, mana khobarnya? Damir apa? Muttasil ya. Ini mabni dengan apa? Mabni ala dhammi ya. Mabni ala dhammi fi mahali nasbin isim lakin gitu maksudnya ya. Fi mahali nasbin isim lakin. Mufidun khabar lakin marfu bid dhammah ya, marfu bid dhammah li'annahu mufrad. Nah, sekarang yang kelima ya, la'alla. La'alla untuk apa itu situ? Untuk mengharap atau mudah-mudahan ya, atau semoga. Ya, mengharap, mudah-mudahan, semoga. Itu ini namanya apa? Doa ya. Di situ bisa di mana doa ya. La'alla, contohnya di situ. La'alla apa bacanya? La'allal kita rohi sun. Aina khobar, aina isim. Khobarnya rohis ya. Alkitaba sebagai isimnya gitu ya. Terus di situ ada contoh lagi la'alla al-jawwa ya. Al-jawwa mana gimana Pak? Mana yang mana artinya? Ya tadi masukin aja Pak. Semoga atau mudah-mudahan kitab ini murah. Rohis murah. Itu. Mahal? Holun. Hol, pakai hin, pakai holun. Mahal. Kalau murah rohis. Golun. Bukan hol. Kalau pakai ho itu apa? Holun, pakai holun. Kan tadi holun. Kalau sekarang pakai holun apa? Kalau kita salah ngucap artinya beda ya gitu. Kalau holun muradif amun. Kalau amun itu dari pihak paman dari pihak laki-laki, kalau holun paman dari pihak perempuan gitu maksudnya. Bibi jadinya dia gitu maksudnya ya. Gitu. Jangan salah ucap. Satu huruf, satu harokat, satu ini beda makna ya. Gitu. Golun. Tapi kalau ini rohisun, murah. Ya. Terus ada contoh lagi ala al-jawwa mu'tadilun hodan. Apa terjemahnya? Tarjimnya? Semoga
Apa? Cuaca ya, gimana cuaca? Mu'tadil. Apa? Keadaan seimbang lah, seimbang, normal gitu maksudnya ya. Mudah-mudahan keadaannya besok bagus, mu'tadil ya, seimbang, bentuknya seimbang, normal ya. Ya, Hodan besok Pak, Hodan besok. Ntar kita insya Allah di dorob zaman, ntar ketemunya ketemu Hodan ketika dorob zaman, maf'ul fi ntar ketemunya ya, di maf'ul fi. Nah di sana maf'ul fi, di sini ada dorob zaman dan dorob makan. Keterangan tempat atau keterangan waktu. Hodan ini keterangan waktu gitu. Ntar diketemunya di maf'ul fi ntar ya, di isim-isimnya mansub Pak. Ntar kita ketemu insya Allah ya. Nah, Hodan ini dorob zaman ya. Tayyib, lanjut ya, dikit lagi ya. Di situ ada laita ya, untuk taman nih ya, untuk angan-angan ya, untuk angan-angan yang tidak mungkin tercapai, atau diterjemahkan aduhai seandainya. Nah gitu ya, aduhai seandainya. Di situ ada contoh, laita waqtas syababi aidun. Apa? Aduhai seandainya waktu muda, iya bisa kembali maksudnya ya. Iya bisa kembali gitu ya. Makanya waktu muda harus dimanfaatkan sebenar-benarnya. Karena di bahasa, kalau di HSI bahasa anak muda itu apa namanya? Waktu emas gitu bahasa HSI ya. Itu waktu emas. Karena dia masih fokus di sana. Kalau sudah tua itu banyak channelnya ya. Pikir sana, pikir sono, pikir sini. Ada besok makan apa, besok ini ya. Kita baru bayar listrik, baru bayar ini. Ya gitu dia. Itu waktu udah tua. Tapi kalau waktu muda, waktu emas dia masih fokus ya gitu. Baik ya. Apa tadi? Aduhai seandainya waktu muda terulang kembali, boleh ya, terulang kembali, atau aidun ya, kembali gitu. Masya Allah ya, ini angan-angan yang tidak mungkin tercapai dia ya. Itu laita. Yang ketujuh, oh ya, mana isimnya, mana khobarnya? Oh iya, iya, bagus, barakallah ya. Apa mana isimnya mana? Wakta. Pokoknya isimnya apa? Bahkan kita tadi Ina dan teman-temannya menasob isimnya, merofa khobarnya. Berarti harus mansub Pak. Ya harus mansub. Entah kalau dia digundulin, Bapak harus bacanya apa? Wakta, nggak boleh wakti, nggak boleh waktu. Iya begitu. Harus dibaca wakta. Wakta apa? Iya itu idofa Pak. Itu maksudnya idofa. Wakta apa tadi? Isimnya, isim laita wahwa mudhof. Gitu maksudnya. Mudhof ya. Ya jadi kalau ada nakiroh ma'rifah, isim pertama nakiroh, keduanya ma'rifah, itu bisa diidofahkan Pak. Ya. Tapi di sana juga ada, ntar di sana nakiro bisa juga diidofahkan, bisa gitu. Tapi biasanya kalau idofah itu yang pertama dia nakiro, yang kedua dia makrifah gitu. Tanda makrifahnya apa di situ? Alif lam gitu ya. Kata majemuk Pak maksudnya. Kemarin kita sudah mukodimah kata majemuk ya. Gitu maksudnya. Mata majemuk ya. Itu sebagai apa di situ? Khobarnya. Pokoknya kalau marfu khobar itu maksudnya. Karena kita lagi jobnya kita khobar inna, dia harus marfu Pak gitu ya. Taim. Alhamdulillah ya. Kita masuk di yang ketujuh ya. La nafiyata al jinsi. La nafiyah al jinsi, yang kita sering la nafili jinsi, sering pernah dengar la nafili jinsi. Jadi dia menafikan seluruh jenis, contoh ada la ilaha illallah,
Nah, di sini aja langsung aja, enggak usah itu dulu. La fa'ila khairin makruhun ya. La fa'ila khairin makruhun. La fa'ila khairin. Nah, ini dia baru diomong ya. Nah, baru diomong makruhun. Nah, dia. Mana isimnya? Isim la mana? Ini dia isim la. Terus khobarnya mana? Makruhun. Ini khobar la ya. Ini apa, Pak? Itu dia, Pak. Tadi barusan diomong ya. Keluar nih, Pak. Nah, ini mudhof ilaih. Nah, ini mudhofa gitu maksudnya ya. Baru diomong. Ini nakiroh juga tuh. Baru diomong ya. Keluar nih, Pak. Alhamdulillah ya, pas banget tuh ya. Keluar. Kalau keluar kan langsung kita ketemu ya. Jadi ini nakiroh. Tanda nakiroh apa? Tanda nakiroh di situ tidak ada alif lam ya. Terus yang pertama karena sebagai mudhof itu tidak boleh ditanwin, Pak. Nah, itu tandanya ya. Tidak boleh ditanwin karena sebagai mudhof. Gitu maksudnya ya. Ini fa'ila ini isim la ya. Ya, karena dia nakiroh ya, datang langsung setelah la gitu. Paham? Oke, Pak. Apa mau tanya apa, Pak? Kayaknya masih bingung dia. Ada yang mengganjel dia. Ada angan apa unek-unek yang pengen disampaikan. Fadol. Hah? Jadi isim la ya. Ya, dia harus dibaca mansub. Ya kan? La ini amalannya sama dengan inna, Pak. Ini temannya si inna ini. Gitu maksudnya ya. Ini makruhun, ini sebagai khobarnya. Ini fa'ila, dia isim la sekaligus dia sebagai mudhof ya. Khairin ini mudhof ilai, makanya dibaca majrur. Gitu. Ini nakiro ya, bisa di kata majemuk, Pak. Kalau kita artikan bagaimana? Tidak ada ya pelaku kebaikan yang dibenci. Tidak ada pelaku kebaikan dibenci gitu maksudnya. Gitu. Ya kalau ada pelaku kebaikan kecuali ya Nabi Muhammad SAW. Tapi bisa ya dibenci dia. Dibenci oleh kaumnya. Karena itu sunatullah ya. Gitu. Tapi asal orang berbuat baik disenangi gitu maksudnya ya. Gitu. Enggak, harus khairin. Harus tanwin karena dia umum. Apa? Hah? Nakiroh dia. Asal fi isim. Kalau nakiroh, kalau isim nakiroh harus tanwin. Ya kalau bisa, kalau berarti kalau mau di itu ya gitu, gini fa'ilal khairi bisa. Berarti kebaikannya cuman sedikit, udah khusus dia gitu maksudnya. Kalau ini khusus, berarti udah dikhususkan dia. Tapi kalau ini masih umum dia, setiap orang yang berbuat kebaikan itu maksudnya gitu loh. Iya, gitu. Jadi kalau umum jangan dikhususkan, Pak. Gitu maksudnya. Ya. Kecuali orang yang bersedekah ya, berarti dia berbuat kebaikan. Nila orang yang tidak berbuat kebaikan atau tidak ada orang yang berbuat baik ya, itu dia makruh gitu maksudnya. Ya. Boleh dikasih alif lam, tapi dia harus khairi, nggak boleh khairin gitu maksudnya. Ya. La fa'ila al khairi. Nah, karena ada alif lam. Alif lam itu tidak boleh ketemu dengan tanwin. Gitu ya. Karena asal isim atau tanda isim apa kemarin di mukadimah ya. Kemasukan tanwin dia gitu maksudnya. Asal tanda isim dia tanwin, bisa dimasuki alif lam. Terus apa? Ya didahului harfu jar, terus
Didahului harfu nida terus. Iya, bisa dimajemukkan, Pak. Bisa digabungkan gitu maksudnya ya. Di kitab ini ada, Pak, ya di mukadimah awal tuh. Ini ya, gitu. Paham? Sampai sini? Hah? Sama dengan gitu, Pak. La ilaha illallah. Hi. Ya. Karena isimnya ini dia, Pak. Ini isim la-nya. Jadi tidak ada ilah, tapi para ulama ya, ini sebagai badal ya para ulama ya. Lah terus khobarnya mana? Khobarnya di sini ada hakun. Nah, hakun ya. Hakun. Jadi makanya kalau di apa namanya diterjemahkan atau ditafsirkan di situ la ilah, tidak ada ilah yang berhak, yang hak kecuali Allah. Para ulama ya. Di situ ada khobar yang dihapus, khobar mahdhuf. Illa ya, adatul istisna Allah ya. Apa sebagai badal. Ayo kaidah istisna. Masih ingat? Jadi kalau dia ya apa kalimat dia sempurna, ada nafi, tam, manfi. Ayo Pak Dayat yang kemarin baru selesai. Tam, manfi. Ya bisa dibaca dua, dia bisa dibaca mansub, bisa dibaca marfu. Kalau marfu sebagai badal, kalau mansub sebagai mustasna, gitu maksudnya ya. Paham? Masyaallah ya. La ilaha hakun illallah. Ini bisa dibaca Allah, bisa Allahu, bisa Allah. Kalau Allah ini sebagai mustasna ya. Mustasna, apa? Ya, mustasna, mana tulisannya? Mustasna ya. Mustasna. Ya. Nunnya bagaimana? Sekarang satu gigi lagi. Mustasna. Ya. Kalau mansub ini kalau fathah. Kalau domah dia segini. Taim. Ini bentar Pak Abu Sikri bingung, jangan. Nah, hapus. Fokus di itu aja tadi ya. La fa'ila khairin makruhun. La pokoknya cirinya dia ada isim nakiroh datang setelah la. Itu ada isim datang setelah la kon nakiroh dibaca mansub. Nah, contohnya di situ la fa'ila khairin makruhun. Nah, ya. Nah, itu selesai tuh ya. Paham ya? Masuk di catatan ya, sama dengan pembahasan sebelumnya. Khobar ina dan saudara-saudaranya dapat berupa isim dohir tadi tuh ya. Isim dohir yang ini isim dohir. Maksudnya satu ya, mufrad ya. Nah, terus yang kedua jumlah. Nah, yang kedua jumlah dia ya. Entah dia jumlah ismiyah, entah dia jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah tuh contohnya di situ innal qaidina aswa, apa bacanya? Aswatahum syadi datun. Datun atau datan? Datin. Sadi datun. Nah, innal qaidina aswatahum, innal qaidina aswatahum.
Aswatahum syadidatun. Mana isimnya? Isim inna. Qaidina. Aswa. Tahu apa tuh hum? Aswa tuhum. Aswa tuhum sebagai apa dia? Sebagai mubtada. Ini wawa mudhaf. Ini mudhaf ilaihi. Ini khobar. Khobarnya ini dia ya, khobarnya mubtada. Nah, jumlah ini sebagai khobar inna. Ini jumlah ismiyah, kan jumlah ismiyah tadi kan bilang ya. Khobarnya bisa bentuknya jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah berarti harus ada mubtada dan khobar gitu. Ya pokoknya kalau ismiyah harus ada khobar, ada mubtada dan khobar. Karena ini isim khobarnya harus jumlah ismiyah, berarti ini dia nih mubtada nih khobarnya. Nah baru fi mahali apa? Fi mahali rafin. Fi mahali rafa ya. Di sini Pak ya. Ini Pak. Ini qaidin ini isimnya nih Pak. Aswatuhum ini mubtada ya. Ini wa mudhaf nih Pak. Hum ini mudhaf ilai. Syadidatun. Ini dia khobarnya si ini Pak. Khobarnya mubtada ya. Dan khobar ini jumlah ismiyah ini ya. Ini khobar inna ya. Fi mahali raf'in khobar inna. Itu. Karena jumlah harus bentuknya harus jumlah ya kan. Kan kita lagi bisa bentuk apa? Khobarnya bentuknya jumlah ismiyah. Ini jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah kita ingat kita harus pas masukin. Jumlah ismiyah itu harus ada mubtada dan khobar. Gitu ya. Baik. Terus jumlah khobar inna bisa bentuk jumlah fi'liyah ya. Gitu di situ. Di situ pakainya laita ya, biar kita tahu laita syababa ya'udu yauman. Ya. Mana khobarnya? Ya'udu bentuknya apa di situ? Fi'il mudhari Pak. Jadi fi'il madinya apa? Ada ya'udu. Ada bukan, jangan tanwin kan kalau fi'il Pak. Kalau fi'il nggak boleh tanwin. Ya. Kalau fi'il dia harus satu dia. Harus fathah saja, nggak boleh kan dia mabni ala fathi. Bentar ya belum. Ada, pokoknya jangan ditanwin aja Pak. Ya'udu. Oh, iya betul. Ada ya'udu. Adan audan. Adan ya. Bisa. Nah, dan dicek lagi ya. Ada ya'udu adan. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Oh, dia adan ya. Benar ya. Atau audan. Ada ya'udu audan. Terjemah mana terjemahnya? Oh tadi. Laita syababa ya'udu yauman. Ya. Apa terjemahnya? Aduhai atau seandainya ya. Aduhai seandainya waktu muda itu kembali sekarang pada hari ini gitu ya. Yauman pada hari ini. Kembali lagi maksudnya. Kayak tadi kan pakai kalau tadi pakainya aidun isim fa'ilnya Pak. Bentuknya kalau tadi laita waqtas syababi aidun itu pakainya isim fa'il ya. Isim fa'il itu tadi itu. Aidun. Ada ya'udu adan.
fahuwa aidun. Gitu. Wadaka maf'udun, gitu kan. Mau'udun pakai mau'udun gitu ya. Ini pakai aidun, ini isim fa'il. Kalau ini ya'udu, ini fi'il mudhari. Amin. Yauman dorob, Pak. Dorob. Dorob apa? Dorob zaman yauman. Hari ini, ya, keterangan waktu. Betul. Ntar ketemu di tadi deh, ya. Maf'ul fi namanya, maf'ul fi. Nama lainnya maf'ul fi. Kalau ada orang mengatakan maf'ul fi, berarti ntar itu berarti dia dorob ya. Entah dia dorob zaman, entah dia dorob makan, ya. Oke, lanjut ya. Khobar inna dan teman-temannya bisa berupa sibhul jumlah. Karena sebelum kemasukan inna dia kan mubtada dan khobar ya. Mubtada khobar itu bisa khobar mubtada bisa bentuknya sibhul jumlah. Begitu juga dengan sama kalau dia ya inna dan teman-temannya berarti dia bisa bentuknya sibhul jumlah. Entah dia jar majrur, entah dia dorob dan mudhof ilaihnya gitu maksudnya ya. Itu ada contohnya di sana. Ada inna ma'al usri yusron. Mana isimnya, mana khobarnya? Ma'a ini kalau di metode asar atau metode sahra ya, itu ma'a itu harfu jar. Tapi kalau ketika kita baca di Jurmiyah kalau nggak salah wa alam ya, itu di sana dia namanya dorob ma'a bersama ya. Aneh tegaskan maksudnya, tegaskan. Karena ketika kita belajar metode asar atau sahra kemarin, ma'a ini harfu jar ya. Sama dan fungsinya sama, dia memajrurkan isim setelahnya, fungsinya sama ya. Memang persis maksudnya sama. Tapi kalau dorob itu berarti setelahnya dia mudhof ilaihi gitu. Cuman beda penamaan aja gitu ya. Fungsinya sama, dia mengkasrohkan gitu. Jadi isimnya mana? Isimnya yusron di situ. Isimnya yusron, ma'a harfu jar ya. Wa huwa mudhof. Harfu jar berarti ma'al usri jar majrur gitu maksudnya. Apa? Ma'al usri jar majrur ya, majrurun bil kasrah li'anau mufrad wa shibhul jumlah fi mahali raf'in khobar inna muqaddam namanya Pak. Khobar inna muqaddam. Karena kemarin kita sudah belajar khobar mubtada ya. Khobar mubtada juga bisa didahulukan. Syaratnya apa? Khobarnya dalam bentuk sibhul khusus di dalam sibhul jumlah ya, khusus saja dia. Karena orang Arab suka berluas-luas di dalam sibhul jumlah, berluas-luas di dalam sibhul jumlah. Dia suka mengatakan sibhul jumlah didahulukan ya, sukanya dia gitu. Sama dengan ini, inna ma'al usri yusra. Ini ayat Al-Qur'an ya. Surat apa? Surat Al-Asr ya. Inna Al-Insyirah. Ya, Al-Insyirah ya. Lam Nasrah maksudnya ya. Inna ma'al usri yusra. Ada contoh lagi sih, ada inna Muhammadan 15. Inna Muhammadan fil baiti ya. Ya, di sini mana isimnya, mana khobarnya? Ya. Fil baiti jar majrur ya. Wasyibhul jumlah. Sibul jumlah berarti kedudukannya fi mahali ya. Ingat, kedudukan kalau sibul jumlah berarti fi mahali. Baik. Ini udah jam 7 kurang 10 lagi. Kebablasan ini. Ya. Dikit lagi ya. Selesaikan ya, selesaikan. Apabila dan inna dan saudara-saudaranya bersambung dengan ma, ada ma di situ ya. Berarti ma-nya sebagai ma zaid atau ma tambahan ya. Maka amalan inna apa? Batal. Berarti kalau batal berarti dia kembali lagi dia, Pak. Sebagai mubtada dan khobar, bukan isimnya dan bukan khobarnya. Dia kembali lagi dia mubtada khobar aja gitu. Ya, ada contoh di situ, inna zaidan jalisun.
Ya, zaidan ini sebagai isim inna, jalisun sebagai khobarnya. Ya, ketika ada ma, innanya kada ada ma, ya, innama berarti zaidun jalisun. Zaidun sebagai mubtada lagi dia, kembali lagi dia, ya. Yang tadinya isim, sekarang kembali lagi ketika ada ma. Karena innamal a'malu bin niyati. Enggak boleh innamal a'mala. Karena di situ ada inna tapi ada ma di situ maksudnya, ya. Itu batal, Pak, amalan inna gitu dan teman-temannya, ya. Ya. Baik. Cukup ya? Cukup. Ya, sedikit lagi sebenarnya. Kebut aja ya. Ya, kebut aja. Hamzah, ya. Inna bisa dibaca inna maksudnya doh, ya. Atau dibaca anna apabila jatuh doh, ya. Kalau dibaca inna berarti dia di awal kalimat. Inna dina indallahil Islam, ya. Dibaca inna itu dia apa namanya? Di awal jumlah atau kalimat, ya. Yang kedua setelah qasam, biasanya inna wallahu, ya, wallahi inna Muhammadan Rasulullah, ya, setelah qasam dia, ya. Yang ketiga jumlah setelah qala. Entah dia qala, dia yaqulu, entah pokoknya tasrifan dari qala ini dia selalu dibaca inna, ya. Qalu inna ma'akum. Kalau ada fi'il qala berarti dibaca inna, enggak dibaca anna maksudnya, ya. Terus yang keempat ketika ada haitsu. Yaskunun nasu haitsu inna. Enggak bisa anna maksudnya, ya. Ini maksudnya dibaca inna atau baca anna maksudnya, ya. Itu kalau dibaca inna itu di situ ada 4 ketentuan di situ, ya. Di awal jumlah, setelah qasam, setelah qala, ya. Cukup ya. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Itu di kaidahnya al-muhtarat. Bisa bablasan enggak ada yang ngingetin sih. Insyaallah enggak ada yang ngingetin.